I just had to let you know you're. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman semua menonton video ini. Nah, jadi hari ini tuh saya ingin mempresentasikan sebuah proyek implementasi mata kuliah pemrograman berbasis objek yang berupa sebuah sistem manajemen tugas atau to-do list. Nah, aplikasi ini tuh dirancang untuk mencatat tugas, mengklasifikasikannya berdasarkan prioritas, dan juga menghitung persentase progres penyelesaian secara real time. Antarmuka aplikasi ini juga dirancang secara konvensional menggunakan komponen Java Swing dengan visualisasi yang modern. Oke, langsung saja kita ke kodenya. Nah, jadi di sini saya tidak akan menjelaskan kodenya per line atau per baris, tapi akan menjelaskan kodenya itu per bagian. Nah, bagian pertama itu superclass entitas dasar. Yang dimana bagian pertama ini adalah superclass yang bernama entitas dasar. Nah, di sini tuh mengimplementasikan konsep variabel konstanta menggunakan keyword static final pada jenis sistem. Yang berarti nilainya itu mutlak dan tidak dapat berubah dan menjadi identitas sistem. Lalu, kami juga menerapkan variabel nama untuk menggunakan hak akses protected. Nah, ini tuh bertujuan menerapkan pembatasan akses data secara aman, di mana properti tersebut hanya diizinkan untuk diakses langsung oleh kelas ini dan kelas-kelas turunannya. Lalu, kelas induk ini menyediakan kerangka awal berupa konstruktor dasar dengan metode generik getInfo. Selanjutnya, bagian kedua, subclass, karakteristik perwarisan, dan juga tipe data. Nah, bagian kedua ini merupakan kelas utama item tugas yang diturunkan dari kelas induknya menggunakan kata kunci extends. Ini itu adalah perwujudan nyata dari materi inheritance atau perwarisan. Nah, di dalam subclass ini memenuhi materi ragam tipe data, lalu mendefinisikan tipe bilangan bulat int untuk memanggil ID unik, tipe data karakter char untuk menampung satu huruf tingkatan prioritas, serta tipe data logika bulan untuk menentukan kondisi status tugas. Ketika konstruktor item tugas dipanggil dengan memanfaatkan kata kunci super nama untuk mendelegasikan inisialisasi teks nama ke kelas induknya terlebih dahulu, lalu mengisi nilai properti internal lainnya. Nah, sekarang pada bagian terakhir, yaitu polimorfisme dan enkapsulasi. Pada bagian akhir ini, menunjukkan penerapan dari polymorphism lewat metode overriding dengan anotasi @override dan dapat memodifikasi perilaku metode getInfo milik induk agar menghasilkan format string teks yang jauh lebih spesifik untuk kebutuhan internal tugas. Nah, di dalamnya itu juga terdapat operator pembanding berupa ternary operator untuk mempersingkat pengkondisian. Selain itu, pilar enkapsulasi diterapkan secara ketat dengan mengubah hak akses variabel internal menjadi private agar nilainya bisa diakses atau diubah dengan aman dari luar kelas. Nah, kami itu menyediakan metode perantara berupa fungsi getter dan juga setter atau getID, isSelesai, dan juga setSelesai. Nah, jadi 3 buah bagian kode yang sebelumnya sudah dijelaskan itu merupakan kode dari file item tugas. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkannya dengan file aplikasi tugas GUI. Jadi, ini tuh kode untuk GUI-nya. Nah, yang pertama itu ada bagian pendefinisian kelas, array object, dan juga
komponen swing. Di bagian awal kelas aplikasi tugas GUI, dengan melakukan extend terhadap komponen JFrame, disinilah materi struktur data array diimplementasikan, lalu mendeklarasikan daftar tugas sebagai array bertipe objek data atau item tugas yang dibatasi dengan kapasitas tetap sebanyak 10 slot. Nah, lalu di bawahnya itu mendefinisikan variabel komponen swing seperti objek penampung teks, pilihan combo box, list dinamis, hingga label. Lalu diikuti dengan penentuan konstanta warna berbasis instansiasi objek color custom untuk menyusun arsitektur skema warna pastel yang modern agar tampilan aplikasi nyaman untuk dilihat. Selanjutnya, bagian konstruktor utama, inisialisasi tema, dan main window panel. Masuk ke bagian dalam konstruktor, blok kode try-catch pertama berfungsi untuk mengaktifkan tema visual bawaan Java yang bernama Nimbus Look and Feel. Modifikasi ini esensial untuk memicu tampilan komponen dasar GUI agar memiliki tepian melengkung atau rounded style secara otomatis. Setelah itu, properti dasar window dikonfigurasi mulai dari memanggil konstanta kelas induk untuk judul form, lalu menetapkan dimensi untuk ukuran pixel, hingga meletakkan posisi jendela tepat di tengah monitor melalui parameter null. Kamar utama untuk menampung visual dibungkus ke dalam main panel menggunakan border layout. Nah, dengan jarak penambahan empty border yang berfungsi untuk memberi jarak aman atau padding di sekeliling jendela agar tata letak terlihat lega. Nah, bagian selanjutnya itu ada penyusunan layout kartu input atas dan juga desain komponen. Bagian ini itu merangkai area masukan pengguna di sisi atas layout atau border layout node, terus membentuk objek subpanel bernama card input menggunakan jenis layout grid layout yang diatur berformat matriks 3 baris dan 2 kolom untuk memposisikan komponen input berpasangan secara presisi. Desain menyerupai kartu modern diwujudkan dengan menyatukan garis luar tipis dan padding dalam lewat fungsi create compound border. Di dalam panel ini, seluruh komponen label informasi, field ketik teks, objek pilihan drop-down menu, serta tombol eksekusi ditambahkan secara berurutan, lengkap dengan kustomisasi jenis huruf dan juga warna latar tombol. Pada bagian penutup konstruktor ini, merakit dua area sisa. Pada area tengah, memanfaatkan objek default list model untuk mengatur pembaruan isi data baris komponen JList secara dinamis, yang kemudian dibungkus di dalam komponen G-Scroll Pane agar daftar tugas bisa digulir ketika datanya melebihi kapasitas layar. Lalu, di posisi paling bawah, menempatkan komponen G-Label informatif dengan latar belakang warna kontras sebagai indikator perkembangan data. Terakhir, memasang event handling menggunakan Add Action Listener pada tombol tambah dan selesai. Struktur kelas anonim atau anonymous class ini dipasang untuk mendeteksi interaksi klik mouse pengguna, lalu langsung melompat mengeksekusi metode logika yang sesuai. Selanjutnya ada bagian implementasi metode logika, tambah tugas, dan juga atau seleksi kondisi. Metode fungsi tambah tugas adalah tempat di mana penyeleksian kondisi diimplementasikan. Ketika dipanggil, sistem mula-mula melakukan pengecekan validasi string menggunakan struktur kontrol penyataan if. Jika kolom teks kosong atau jika variabel pencatat array mendeteksi slot telah mencapai batas lewat operator pembanding, sistem akan memotong alur eksekusi dan memunculkan kotak dialog peringatan. Nah, jika lolos verifikasi, sistem membaca posisi teks indeks terpilih pada drop-down menu menggunakan instruksi switch case
untuk menentukan karakter prioritas tugas. Setelah datanya lengkap, program secara instan melakukan instansiasi objek dari kelas item tugas, lalu menaruhnya ke dalam ruang index array saat ini, menaikkan counter index dengan operator penambah atau post increment, membersihkan kolom input, dan menyegarkan tampilan list. Selanjutnya ada bagian logika tandai selesai. Metode tandai selesai ini digunakan untuk mengubah state atau status tugas yang dipilih oleh pengguna di layar. Nah, sistem ini itu memanfaatkan fungsi seleksi kondisi if-else untuk mendeteksi apakah ada baris tugas yang aktif dipilih dalam komponen JList, yang dimana nilai -1 berarti tidak ada objek yang dipilih. Jika ada baris yang dipilih, program akan memanggil fungsi setter, set selesai true, milik objek di dalam index array tersebut, kemudian memicu kalkulasi ulang data grafik progres. Lalu, bagian selanjutnya ada pembaruan tampilan real-time dan rumus ekspresi aritmatika progres. Metode refresh daftar tugas bertanggung jawab menyinkronkan data internal array ke antarmuka GUI secara real-time, lalu mengimplementasikan struktur kontrol perulangan pernyataan while untuk menjelajahi isi slot array satu per satu, mengekstrak representasi string objek menggunakan konsep polimorfisme getInfo, dan menghitung jumlah tugas berstatus selesai. Di bagian bawah metode ini, terdapat poin penilaian penting mengenai operator dan ekspresi aritmatika yang berupa left value dan right value. Terus, menghitung rasio persentase penyelesaian tugas menggunakan kombinasi operator pembagian dan juga perkalian pecahan. Ekspresi pembagian sengaja dibungkus dengan menggunakan teknik perubahan tipe data secara eksplisit atau typecasting atau double. Nah, agar hasil operasi matematika dari tipe data integer tidak mengalami pembulatan keliru atau pembagian integer menghasilkan 0. Hasil akhir dari ekspresi aritmatika tersebut dimasukkan ke dalam variabel berjenis floating point progress, diformat menjadi 1 digit desimal, lalu ditempel ke label visual. Nah, selanjutnya ada bagian simulasi log system atau do while dan nested for. Menyertakan fungsi demo perulangan tambahan, metode ini bekerja mencetak data analisis di balik layar pada jendela log console NetBeans setiap kali terjadi perubahan data tugas. Lalu, mengimplementasikan sisa struktur kontrol perulangan, yaitu perulangan do while, untuk mensimulasikan pemrosesan baris antrean aktivitas log awal. Lalu dilanjutkan dengan struktur kontrol perulangan bersarang atau nested for, untuk mensimulasikan pemetaan titik koordinat matriks 2 dimensi. Dan yang terakhir, metode utama main. Bagian penutup dari program ini itu adalah fungsi main method sebagai titik awal eksekusi program Java. Lalu, menggunakan arsitektur thread yang aman lewat instruksi utilitas swing utilities invoke later untuk menginstansiasi objek frame kelas aplikasi tugas UI dan memicu visibilitasnya ke layar monitor menggunakan fungsi setVisibleTrue agar aplikasi siap beroperasi. Oke, setelah sebelumnya kita masih membahas tentang bagian-bagian dari kode untuk membuat aplikasinya, sekarang kita akan coba untuk mendemokan aplikasinya. Kita coba untuk gunakan aplikasinya. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi yang telah dibuat. Nah, jadi yang pertama itu kita coba untuk masukkan tugasnya. Nah, misalkan nih, kita ada tugas PBO, tugas UAS. Nah, terus kita pilih prioritasnya. Misalkan sini saya pilih tinggi. Lalu kita tambahkan tugasnya. Ada di sininya.
Selanjutnya, misalkan kita tambahkan lagi tugasnya, misalkan tugas Inggris. Itu ada, misalkan saya pilih B, sedang tambah tugasnya. Terus kita tambahkan lagi tugasnya, misalkan mencuci piring. Kita prioritaskan di C atau di rendah, tambahkan tugasnya. Nah, setelah kita tambahkan semuanya, jika tugasnya itu sudah selesai, kita bisa klik bagian tugasnya, lalu tandai sudah selesai. Boom. Dan begitu. Begitu juga dengan seterusnya, misalkan yang tugas sudah selesai, kita tandai selesai. Begitu juga yang D, begitu juga yang ketiga. Jika sudah selesai, kita tandai selesai. Dan sudah. Sekian pemaparan presentasi tugas akhir mata kuliah pemrograman berbasis objek. Ulang. Las. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf sebelumnya. Dan terima kasih banyak.